Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwata illa billah. Calon jemaah haji yang dimudahkan oleh Allah dan saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang sangat baik ini Subdit Bimbingan Jamaah Direktorat Bina Haji telah mempersiapkan sebuah media pembelajaran manasik yang saya rasa cukup komprehensif dan sangat bagus, mudah, simpel dipelajari oleh calon jemaah haji dalam rangka memahami seluk-beluk pelaksanaan manasik haji. Insya Allah memiliki manfaat yang besar bagi calon jemaah haji sehingga bisa memahami dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakan oleh calon jemaah haji. Isi konten dari visi ini adalah terkait dengan konseptual pemahaman tentang haji, sekaligus tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditentukan oleh ajaran agama atau sesuai dengan fikih Islam atau syariat agama Islam, sehingga ini bisa dijadikan pedoman bagi calon jemaah haji di rumah, dimanfaatkan sebaik mungkin di secara berkali-kali sehingga bisa menguasai, dan pada akhirnya nanti insya Allah calon jemaah haji akan menguasai di luar kepala sehingga mampu melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syar'i, dan insya Allah akan memperoleh haji mabrur. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Fardu haji mulai diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Syarat haji. Syarat haji ialah segala ketentuan yang wajib terpenuhi bagi calon jamaah haji agar bisa melaksanakan ibadah haji. Adapun syarat haji ialah 1. Beragama Islam, 2. Balik, 3. Sehat jasmani dan rohani, 4. Merdeka, 5. Istitoah atau mampu. Rukun haji adalah syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Rukun haji harus dilaksanakan. Apabila ada salah satu yang tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Rukun haji terdiri dari 1. Niat ihram haji, 2. Wukuf di Arafah, 3. Tawaf ifadah, 4. Sa'i, 5. Tahalul atau bercukur, 6. Tertib. Wajib haji yaitu segala sesuatu yang wajib dikerjakan dan jika tidak dikerjakan maka harus membayar dam atau denda, tetapi hajinya tetap sah. Wajib haji terdiri dari 1. Niat ihram di Mikot, 2. Mabit atau bermalam di Musdalifah, 3. Melempar jamroh Aqobah,
atau Jamroh Kubro pada tanggal 10 Zulhijjah. 4. Mabit atau bermalam di Mina pada malam hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 5. Melempar 3 jamroh pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yaitu Jamroh Sugro, Jamroh Wusto, dan Jamroh Akobah atau Kubro. 6. Tawaf Wada. 7. Menghindari larangan-larangan ihram. Sebagian besar jamaah haji Indonesia melaksanakan haji dengan cara haji tamatu, yang merupakan salah satu bagian dari 3 jenis pelaksanaan ibadah haji, yaitu Qiron, Ifrat, dan Tamatu. Haji Qiron adalah haji dan umroh dilakukan secara bersamaan, yaitu jamaah memakai ihram dengan niat umroh dan haji sekaligus. Bagi yang melaksanakan haji Qiron, diwajibkan membayar dam. Haji Ifrat adalah proses melakukan ibadah haji yang terpisah antara ibadah haji dan ibadah umroh, di mana seseorang melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan ibadah umroh. Bagi yang melaksanakan haji Ifrat, tidak diwajibkan membayar dam. Haji Tamatu, yaitu mendahulukan umroh daripada ibadah haji. Jamaah haji melaksanakan umroh terlebih dahulu dalam bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah. Bagi jamaah yang melaksanakan haji tamatu, diwajibkan membayar dam nusuk atau denda bukan karena pelanggaran, yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Dam nusuk yaitu dam atau denda yang diwajibkan kepada jamaah haji tamatu dan qiran, dan bukan karena melanggar sesuatu yang dilarang. Jamaah Haji Indonesia gelombang 1 dan gelombang 2. Jamaah Haji gelombang 1 diberangkatkan ke Madinah. Selama di Madinah lebih kurang 9 hari melaksanakan sholat arba'in, sholat 40 waktu, dan berziarah di tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Madinah Al-Munawwaroh. Sekaligus kemudian jamaah haji gelombang 1 mengambil mikot di Bir Ali dan melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk melaksanakan umroh haji bagi jamaah haji tamatu atau tawaf kudum bagi jamaah haji ifrad atau qiron. Adapun bagi jamaah haji gelombang 2 diberangkatkan dari tanah air menuju Jeddah. Dan setelah tiba di Jeddah meneruskan perjalanan menuju Makkah Al-Mukarramah. Jamaah haji gelombang 2 dapat berniat ihram haji atau umroh dilakukan di atas pesawat, atau berniat ihram haji atau umroh di Bandara Udara King Abdul Aziz, Jeddah, sebelum melewati garis lurus arah Yalamlam, atau dapat berniat ihram haji atau umroh sejak di asrama embarkasi. Jamaah haji gelombang kedua sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar atau mandi, dan memakai ihram semenjak dari embarkasi masing-masing. Niat ihram di mikot. Mikot adalah batas waktu atau tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Mikot zamani adalah batas waktu melaksanakan ibadah haji atau umroh. Mikot makani adalah batas tempat untuk memulai berniat ihram haji atau umroh. Jamaah Haji Indonesia gelombang 1, mikotnya adalah di Zulhulaifah atau Bir Ali. Sedangkan Jamaah Haji Indonesia gelombang 2, mikotnya di Bandar Udara King Abdul Aziz, Jeddah, atau di atas pesawat ketika melewati arah Yalamlam, atau di asrama embarkasi. Lafaz niat ihram. Labbaik Allahumma umratan
Aku sambut panggilan-Mu, ya Allah, untuk berumrah. Atau Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala. lafaz niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilan-Mu, ya Allah, untuk berhaji. Atau Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki adalah 2 lembar kain yang tidak transparan dan tidak bertangkup, yakni tidak berjahit permanen seperti celana dan baju. 1 lembar dipakai seperti sarung menutup anggota badan dari pusar sampai ke lutut. Dan 1 lembar lainnya dipakai pada bagian atas, dengan cara diselendangkan di atas bahu dan bagian kanan sampai lengan tangan terbuka pada saat melaksanakan tawaf. Pakaian ihram disunahkan berwarna putih. Pakaian ihram bagi perempuan adalah pakaian atau busana muslimah yang menutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan terbuka seperti ketika dalam keadaan sholat. Tidak transparan dan tidak ketat. Sebelum berniat ihram haji, jamaah haji disunahkan membersihkan diri dengan memotong kuku, membersihkan rambut, mandi sunnah ihram, memakai kain atau pakaian ihram, dan sholat sunnah ihram sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai sholat sunnah ihram, kemudian berniat ihram atau niat haji, dan dilanjutkan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Meninggalkan larangan ihram. Yang dimaksud dengan larangan ihram adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan seseorang dalam kondisi berihram. Jamaah haji selama dalam keadaan ihram harus meninggalkan larangan-larangan ihram karena hukumnya wajib. Larangan ihram berlaku sejak jamaah haji berniat ihram di mikot sampai dengan tahallul, yang ditandai dengan mencukur atau memotong rambut. Jamaah haji yang melanggar larangan ihram dikenakan kewajiban membayar dam. Jenis larangan dalam ihram yang harus dihindari. Bagi laki-laki, mengenakan pakaian berjahit atau bertangkup seperti baju, celana, sepatu, menutup kepala, memakai topi, peci, dan serban. Bagi wanita, menutup muka dan memakai kaos tangan. Bagi laki-laki dan wanita, mencukur atau memotong rambut kepala, kumis, jenggot, rambut ketiak, dan rambut kemaluan, memotong kuku, menggunakan atau memakai wangi-wangian atau parfum, berburu atau membunuh hewan, melakukan hitbah atau melamar, nikah atau menikahkan, bercumbu atau jima atau hubungan badan, merusak atau mencabut pohon, melakukan rofas, fusuk, dan jidal. Wukuf di Arafah. Wukuf di Padang Arafah merupakan rukun haji yang utama dari rukun-rukun haji yang lain. Haji adalah wukuf di Arafah,
barang siapa mendapatkan wukuf di Arafah, maka ia sungguh telah mendapatkan haji. Dan barang siapa yang putus tidak wukuf di Arafah, maka sungguh ia tidak mendapatkan haji. Waktu wukuf dimulai sejak tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan bagi jamaah yang hanya mengambil sebagian waktu wukuf, maka sah baginya pelaksanaan ibadah wukufnya. Selama berlangsungnya wukuf, jamaah haji disunahkan menghadap Ka'bah atau kiblat dengan berzikir, istighfar, baca sholawat, dan berdoa, serta memperbanyak talbiyah dengan khusyuk dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdoa di Arafah adalah mustajab. Bagi jamaah yang uzur atau berhalangan karena sakit dan mereka dirawat di rumah sakit Arab Saudi atau dirawat di kantor kesehatan haji atau KKHI Makkah, maka wukufnya dilakukan dengan cara safari wukuf, yakni diurus dan dilayani serta khusus oleh petugas haji atau PPIH Arab Saudi. Mereka melakukan wukuf hanya beberapa saat, lebih kurang 1-2 jam di atas kendaraan ambulans dan bus. Secara hukum wukufnya sah. Setelah selesai wukuf, jamaah haji sakit dikembalikan lagi ke rumah sakit dan ke kantor kesehatan haji Indonesia atau KKHI di Makkah. Mabit di Musdalifah. Mabit Musdalifah hukumnya wajib. Bagi jamaah haji yang tidak melaksanakan mabit dikenakan sanksi dengan membayar dam, yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Kecuali jamaah yang berhalangan atau uzur karena sakit, lansia, risti, lemah fisik, tertinggal rombongan, tersesat di jalan karena mengurus keperluan jamaah atau merawat orang sakit. Mereka yang karena uzur tidak mabit di Musdalifah, hajinya sah dan tidak diwajibkan membayar dam. Waktu mabit di Musdalifah adalah sejak maghrib sampai dengan setelah sholat subuh. Sedangkan kadar lamanya waktu mabit dapat dilakukan beberapa saat atau beberapa jam, dan keluar meninggalkan Musdalifah paling cepat sesudah lewat tengah malam. Selama mabit di Musdalifah, jamaah haji memperbanyak zikir dan berdoa, dan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh di Mina. Namun saat ini Muassasah sudah menyiapkan batu kerikil yang dikemas dalam kantong khusus. Jamaah haji dapat mengambilnya di Musdalifah ketika mabit. Melempar jamroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah. Melempar jamroh Aqobah atau kubro pada tanggal 10 Zulhijjah termasuk wajib haji. Apabila ditinggalkan, wajib membayar dam. Melempar jamroh Aqobah dengan 7 batu kerikil, satu persatu dengan tangan kanan sampai batu kerikil masuk ke dalam marma atau lubang tiang jamroh yang dilempar, sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Tahallul haji. Tahallul merupakan rukun haji. Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Tahallul haji terdiri atas tahallul awal dan tahallul sani. Tahallul awal adalah keadaan seorang jamaah setelah melempar jamroh Aqobah atau kubro pada tanggal 10 Zulhijjah dan mencukur atau memotong rambut. Ia menjadi halal atau boleh melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang ketika dalam keadaan ihram, kecuali masih dilarang melakukan jima atau hubungan badan suami istri. Tahallul sani adalah keadaan seseorang atau jamaah setelah melempar jamroh Aqobah atau jamroh kubro, mencukur atau memotong rambut, dan mengerjakan tawaf ifadah beserta sya'i. Ia menjadi halal atau boleh melakukan semua perbuatan termasuk jima, hubungan badan suami istri yang dilarang ketika dalam keadaan ihram. Mabit di Mina. Mabit di Mina, menurut mayoritas ulama ahli fikih, hukumnya wajib. Bagi yang tidak mabit di Mina, wajib membayar dam.
kecuali bagi jamaah yang karena ada halangan kesulitan, seperti jamaah sakit, lansia lemah fisik, risti, tidak mendapat kemah, dan petugas yang mengurus keperluan jamaah dan merawat orang sakit. Bagi mereka yang karena uzur, halangan tersebut hajinya tetap sah dan tidak dikenakan sanksi membayar dam. Waktu mabit di Mina dimulai sejak waktu maghrib sampai dengan terbit fajar pada malam hari-hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun kadar waktu lamanya mabit yang utama adalah dilakukan sampai sebagian besar malam. Namun sebagian ulama fuqaha menyatakan mabit dapat dilakukan beberapa jam atau beberapa saat dan hukumnya sah. Melempar jamroh pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Melempar jamroh pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah hukumnya wajib. Jamaah haji yang tidak melempar jamroh pada hari-hari tasyrik wajib membayar dam. Waktu melempar jamroh pada tanggal 10 Zulhijjah atau zamroh akobah atau kubro dan melontar jamroh pada hari-hari tasyrik telah diatur dengan jadwal untuk seluruh jamaah dari berbagai negara. Dikeluarkan oleh muassasah Tawafah dalam mencegah terjadinya berdesakan yang mengancam keselamatan jiwa jamaah haji. Nafar awal dan nafar sani. Nafar awal adalah rombongan jamaah haji yang meninggalkan Mina menuju Makkah pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melempar jamroh ula, sugro, wusto, dan kubro pada hari tasyrik tanggal 11-12 Zulhijjah. Sedangkan nafar sani adalah rombongan jamaah haji yang meninggalkan Mina menuju Makkah pada tanggal 13 Zulhijjah setelah mereka melempar jamroh ula, sugro, wusto, dan kubro pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah termasuk rukun haji. Apabila jamaah haji meninggalkannya, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan dam. Tawaf ifadah dilakukan dengan ketentuan: 1. Harus suci dari hadas besar, hadas kecil, dan dari najis, baik di badan maupun di tempat tawaf. 2. Menutup aurat. 3. Dilakukan di dalam Masjidil Haram. 4. Memulai dan mengakhiri tawaf pada arah garis lurus Hajar Aswad. 5. Mengelilingi atau memutari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. 6. Posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. 7. Dilaksanakan di luar batas Ka'bah. Bagi jamaah yang telah selesai melaksanakan tawaf ifadah, disunahkan sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat di belakang makom Ibrahim atau di mana saja dalam Masjidil Haram dan kemudian melanjutkan mengerjakan sa'i. Sa'i termasuk rukun haji. Jika tidak melaksanakannya, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan membayar dam. Kecuali mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa sa'i termasuk wajib haji bukan rukun haji. Adapun ketentuan syarat sah sa'i adalah: 1. Dilakukan setelah mengerjakan tawaf yang sah. 2. Dilaksanakan dengan tertib, yakni dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. 3. Dilaksanakan sebanyak 7 kali perjalanan. 4. Dilaksanakan di tempat sa'i. Sedangkan yang termasuk sunnah dalam sa'i adalah: 1. Melaksanakan sa'i dalam keadaan suci atau berwudu. 2. Sebelum memulai sa'i, menghadap Ka'bah dan berdoa. 3. Selama mengerjakan sa'i,
sambil membaca doa. 4. Ketika melewati pal atau tanda lampu berwarna hijau, berjalan cepat atau ramal hanya bagi laki-laki. 5. Sunnah menyambung tidak putus dari perjalanan pertama sampai ke-7. Tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf pamitan yang merupakan wajib haji, dilaksanakan ketika akan meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah. Setelah selesai melaksanakan semua rangkaian ibadah haji, kecuali bagi jamaah yang berhalangan, tidak wajib tawaf wada dan tidak dikenakan sanksi membayar dam, yaitu bagi wanita yang sedang haid, nifas, istihadah, orang yang sakit wasir, orang yang fisiknya lemah, anak kecil, orang yang terluka darahnya keluar terus-menerus, orang yang dalam tekanan, dan orang jamaah yang tertinggal rombongannya. Bagi jamaah gelombang 1, setelah melaksanakan tawaf wada, kemudian meninggalkan Makkah menuju ke Jeddah dan pulang ke tanah air. Bagi jamaah gelombang 2, setelah selesai melaksanakan tawaf wada, kemudian meninggalkan Makkah menuju ke Madinah. Selama di Madinah lebih kurang 9 hari melaksanakan sholat arba'in dan berziarah di tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Madinah Al-Munawwaroh, dan selanjutnya pulang ke tanah air. Dengan demikian, seluruh rangkaian ibadah haji telah sempurna ditunaikan oleh jamaah haji Indonesia. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai jamaah hajan mabruron, jamaah haji yang diberikan kenikmatan lahir batin setelah melaksanakan ibadah haji atau umroh. Amin ya rabbal alamin.